Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru, kembali lagi dengan saya di channel saya. Ini adalah informasi yang saya sampaikan khususnya untuk semua guru baik yang sudah bersertifikasi maupun yang non-sertifikasi. Karena ini penting, ini merupakan hasil webinar bahan ajar interaktif dan Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025, di mana secara garis besar isi dari apa yang sudah saya rangkum di sini itu berkaitan dengan hal-hal yang bisa memudahkan Bapak Ibu untuk pencairan tunjangan profesi gurunya pada tahap-tahap berikutnya. Nah, jadi kalau sampai detik ini Bapak Ibu itu masih merasa kesulitan bahwa tunjangan profesi gurunya itu belum dicairkan dan lain sebagainya. Nah, melalui webinar yang beberapa hari yang lalu dilakukan, saya kemudian merangkumnya terkait dengan bahan ajar interaktif dan Permendikdasmen ini, itu menjelaskan secara rinci bahwa ada hal-hal yang bisa memudahkan Bapak Ibu guru itu untuk bisa mendapatkan tunjangan profesi gurunya. Jadi, saya harap Bapak Ibu guru bisa menyaksikan hal ini, karena ini kedepannya akan sangat bermanfaat buat Bapak Ibu guru sendiri. Yang pertama dulu, bahwa webinar ini itu tujuannya untuk meningkatkan kemampuan guru dalam membuat bahan ajar interaktif. Ya, kenapa kok bahan ajar interaktif yang dibuat gitu ya? Karena manfaatnya sebenarnya banyak ya. Jadi bukan hanya membantu guru untuk mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi, tetapi juga meningkatkan kualitas bahan ajar yang lebih baik dan lebih menarik, adaptif terhadap kebutuhan siswa masa kini. Jadi Bapak Ibu guru itu harus update terhadap informasi yang ada dan bahan ajarnya juga harus diupdate. Seperti itu. Nah, kemudian untuk Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025, di mana peraturan ini itu mengatur tentang pembebanan jam kerja bagi guru. Nah, jadi kalau bagi Bapak Ibu guru itu kesulitan ya untuk menemukan atau memenuhi jam kerja 24 jam bagi guru yang sudah bersertifikasi, maka ini akan sangat bermanfaat buat Bapak Ibu guru, karena nanti ke depannya itu sudah dirancang secara khusus yang memudahkan nanti Bapak Ibu guru untuk proses pencairan tunjangan sertifikasi gurunya dan untuk mendapatkan atau untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Nah, khususnya guru yang telah memiliki sertifikasi dan wajib memenuhi 24 jam tatap muka per minggu. Jadi 24 jam tatap muka itu tetap ada Bapak Ibu, tapi yang dimaksud di dalam penjelasan Permendikdasmen nomor 11 itu cara-caranya biar Bapak Ibu itu bisa memenuhi 24 jam tersebut ya. Nah, permasalahannya itu banyak guru yang bisa dikatakan baru bersertifikasi menghadapi keterbatasan jumlah rombongan belajar ya di sekolah. Akibatnya pemenuhan 24 jam mengajar itu menjadi tidak mudah. Nah, lalu seperti apa solusinya? Nah, solusi yang diberikan di dalam Permendikdasmen ini itu menambahkan kegiatan-kegiatan tertentu yang bisa kemudian dikonversi menjadi jam ekuivalensi. Ya, jadi kegiatan-kegiatan yang akan saya sebutkan ini, Bapak Ibu bisa nanti menerapkannya sehingga nanti itu bisa diekuivalen ya. Ekuivalen menjadi jam ngajar, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi untuk seperti apa ya kalau kita mau memenuhi yang 24 jam mengajar tersebut. Nah, jadi ini contohnya ada wali kelas, pembina OSIS, pembina ekskul dan lain sebagainya. Nah, lebih rincinya itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau wali kelas itu jam ekuivalensinya itu dihitung 2 jam minimal untuk dalam 1 tahun ajaran. Kemudian untuk pembina OSIS itu juga dihitung 2 jam ya dalam 1 guru per sekolah minimal 1 tahun. Kemudian ada pembina ekstrakurikuler yaitu dalam 2 jam kegiatannya, satu kegiatan atau per minggu ya lebih dari 20 siswa ya untuk pembina ekstrakurikuler. Kemudian koordinator pengembangan kompetensi guru dalam hal ini akan diberikan ekuivalensinya itu sebanyak 2 jam kemudian minimal 1 tahun ajaran. Kemudian ketua bursa kerja khusus ya, itu 2 jam atau dalam hal ini khusus untuk SMK kalau yang ini ya. Kemudian untuk petugas
penyuluhan karir, dalam hal ini 1 jam, itu tugas resmi, itu harus ada SK-nya Bapak Ibu kalau untuk yang petugas penyuluhan karir. Kemudian untuk yang guru TIK itu 1 jam, itu bertugas minimal 1 hari per minggu selama 1 tahun. Kemudian pengurus LSP pihak 1 itu dihitungnya 2 jam sebagai ketua, sedangkan kepala bagian itu dihitung 1 jam. Ini ada yang harus dilampirkan, itu harus ada sertifikat, kemudian mutu dan administrasinya. Nah, selanjutnya itu adalah koordinator kinerja guru, dalam hal ini adalah 2 jam. Jadi jika kurang dari 10 guru itu dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, selanjutnya itu adalah koordinator pembelajaran berbasis proyek, ya. Itu dihitungnya 2 jam. Jadi 1 sampai 3 rombel atau per proyek per tahun. Kemudian koordinasi inklusi itu dihitungnya 2 jam, itu sudah ikut pelatihan lanjutan. Selanjutnya itu adalah ketua, ya, ketua TPPK, ya, yang dalam hal ini adalah tim pencegahan kekerasan, itu ekuivalensinya dihitung selama 2 jam sebagai anggota per jamnya. Kemudian ada panitia sekolah, dalam hal ini bisa ketua, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya, itu dihitung juga 1 jam per kegiatan atau kurang dari 1 bulan, ya. Selanjutnya itu adalah pengurus organisasi tingkat nasional. Nah, ini yang agak lebih sedikit besar, ya, karena kalau untuk yang tingkat nasional itu jam ekuivalensinya itu sebanyak 3 jam. Baik kalau di tingkat provinsi itu dihitungnya 2 jam, di kabupaten dan kota itu dihitungnya 1 jam. Kemudian tutor pendidikan inklusi, ini banyak ya guru-guru yang menjadi tutor, itu dihitungnya itu adalah 1 jam per 1 semester, minimal 1 semester. Kemudian instruksi narasumber nasional, ya, dalam hal ini adalah 1 jam juga untuk pengembangan kompetensi guru, serta ada pelatihan peserta pelatihan nasional, ya, peserta ini Bapak Ibu, ya, itu dihitungnya 1 jam, dihitung juga 1 jam. Ketua MGMP atau kelompok kerja itu ekuivalensinya 1 jam, diakui sebagai jam tatap muka. Kemudian pengurus ormas non politik itu adalah 1 jam, itu resmi ditunjuk, serta pengurus lembaga pemerintah non struktural itu ekuivalensinya juga adalah 1 jam. Nah, ada rekomendasi, ya, jadi guru-guru yang bersertifikat, terutama yang sudah lulus PPG, itu wajib memanfaatkan kegiatan ekuivalensi tersebut untuk mencukupi 24 jam beban mengajar. Jadi bukan hanya pada daerah-daerah atau guru-guru yang mengalami kesulitan untuk memenuhi 24 jam tersebut, tapi ini diwajibkan oleh semua guru, ya. Kemudian kepala sekolah dan operator itu harus memahami detail Permendikdasmen ini agar pengaturan jadwal dan tugas guru itu lebih tepat dan adil, gitu ya. Jangan karena misalnya ada kedekatan dengan guru tertentu, guru-guru itu aja yang dikirim, misalnya untuk mengikuti pelatihan, untuk mengadakan kegiatan aktivitas yang lain. Tidak seperti itu menjadi pemimpin, ya. Itu semuanya harus bersifat adil, ya, semacam itu. Nah, banyak pertanyaan, ya, yang muncul. Misalnya, bagaimana jika tidak sempat mengikuti webinar misalnya, ya. Nah, rekaman ini bisa ditonton ulang kapanpun, semacam itu. Nah, ada solusi lain, guru bisa yang mengalami kekurangan jam mengajar itu. Jadi, sebenarnya ini gampang banget Bapak Ibu guru, ya, untuk memenuhi jam ekuivalensi tersebut. Jadi, Bapak Ibu guru, termasuk kepala sekolah, mengadakan meeting, itu kemudian merencanakan dalam 1 semester itu dari apa-apa yang sudah saya sebutkan tadi, itu kira-kira apa yang bisa dirancang dalam 1 semester tersebut, kemudian itu bisa menerka-nerka, ya. Jadi yang sudah pasti itu kan Bapak Ibu sudah akan mendapatkan jam ngajar, ya, itu sudah pasti. Nah, kekurangan-kekurangan ini itu adalah tugasnya kepala sekolah sama tim termasuk Bapak Ibu guru itu untuk merancang bahwa kegiatan-kegiatan ini, dan itu lebih baik diutamakan, difokuskan kepada guru-guru yang mengalami kekurangan jam mengajar tersebut. Sehingga ketika waktunya untuk pemberkasan, pelaporan, dan lain sebagainya untuk mendapatkan syarat tunjangan profesi gurunya, guru tersebut sudah memenuhi 24 jam tersebut. Nah, itu yang Bapak Ibu akan lakukan, gitu. Jadi, ini menjadi jalan keluar yang sangat bagus, ya, yang sudah dikeluarkan dalam Permendikbudristek itu, Permendikdasmen nomor 11 itu, ini bisa menjadi
jalan keluar bagi teman-teman guru yang mengalami kesulitan untuk memenuhi 24 jam tersebut. Jadi, ke depannya itu tidak ada lagi alasan-alasan bahwa saya tidak bisa memenuhi jam ngajar tersebut. Ya, seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.